Ya, selamat malam, Margareta Sinaga. Malam Fandi, udah dibaptis belum Fandi? Nah, Fandi, udah dibaptis baptis belum? itu ajaran sibilisisis. Ngapain aku ikut ajaran sibilisisis? Ya, silakan kalau mau belajar yang teman-teman Kristen, ini masih banyak kursi. Fandi, kamu sudah dibaptis belum? Suka kali nyamar ya. Kristen ini suka kali nyamar ya. Nih, senang kali nyamar orangnya. Fandi, Suka kali nyamar. kamu harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Ya udah. dan Aku putar. Roh Kudus. Ya udah. Aku putarin dulu lagi masukan kita ya. Bentar ya. Ya Fandi, Dengar ya. Sayang, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Fandi, udah baca Bible belum? Fandi, Anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Bagus kan lagu kami? Anakku sayang, keren kan? Enggak, mestinya teman-teman Kristen ini pada ngapalin ini lagu bagus. Karena untuk mereka kan. Dia ini ngapain ini pakai kayak gini? Astagfirullahaladzim. Ngapain? Ini sigaret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba. Allahu akbar. Apa Kaget saya, motivasinya? kirain Coba. ada Oktinai. Oh iya, Enggak, baik. Okten ini Kristen ini. Kok Kristen? Oh. Kalau mau masuk Islam, angkat jarinya satu ke atas, biar kami syahadatkan. Gitu loh. Nggak mungkin angkat 3 jari kan ya? Nggak mungkin 3 Jangan angkat 3 jari. Kalau 3 jari, itu 3 Tuhannya nanti satu aja. Bang Vipi, coba lihat teman-teman Kristennya nih Bang Vipi. Coba lihat teman Kristennya. Kenapa kayak gitu? Baju Timur Tengah, nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa. Ada Timur Tengah namanya Manurung. Alamak. Baju Timur Tengah nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa. Itu kan style. Iya, serigala berbulu domba kan? Cocok kali betul memang. Seperti yang dibilang Yesus di dalam Matius 7 nomor 15. Mereka itu menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Keren. Gini loh Fandi. Ini mengkritik kalau ada cewek pakai rok mini ke gereja. Enggak, ketemu orang Farisi jadi orang Farisi, ketemu ahli kitab jadi ahli kitab. Itu Paulus itu kayak gitu, sama dengan ahli tank sama. Sama, enggak ada bedanya. Fandi apa? Hah? Ada teman saya pakai rok mini, Fandi protes. Ada yang pakai jilbab, Fandi protes. Terus maunya apa? Hah? Protes? Apa pula diprotes? Hah? Anda katakan ke gereja pakai rok mini. Iya, siapa yang perintahkan ke gereja pakai rok mini? Siapa yang perintahkan itu? Karena nggak tertulis, jadi nggak apa-apa. Hah? Hukuman Nggak itu tertulis kan. nggak apa-apa. Oke, berarti kalau nggak tertulis, kalau nggak tertulis nikah sama ibu kandung, berarti Kristen boleh nikah sama ibu kandung. Ada imamat tidak boleh Anda menikahi ibumu karena itu hak ayahmu. Ada imamat kok. Ini kalau ada teman-teman Oneness ini Bang Vipi ini dimarahin, ini digas ini kayaknya orang. Oh enggak, ada imamat kok. Imamat berkata tidak boleh menikahi Imamat kitab ibumu. siapa? Imamat kitab siapa? Itu kan Alkitab. Iya, kitab siapa tuh? Karena tertulis keselamatan dari bangsa Yahudi. Orang Kitab Yahudi. siapa itu? Orang Kitab Yahudi. siapa? Orang Yahudi. Yahudi, kitab Yahudi. Terus kenapa kalian pakai? Loh, Injil juga kitab orang Yahudi. Oke. Host, gini host. Di imamat juga dilarang makan B2. Di imamat. Tuhan Yesus berkata, Kok lo sih? Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam tubuhmu tidak mengharamkan dirimu. Selesai.
Enggak, imamat, kitab imamat melarang makan B2. Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus berkata. Enggak, dengerin dulu. Di imamat melarang makan B2. Aturan itu Anda setuju enggak? Di mana ayatnya? Loh, imamat 11 nomor 7 di situ banyak ada ayatnya bahkan. Imamat 11 ayat 7. Bentar. Saya buka Ustaz. Dunia bola harap ya. Ayat 7. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak bermarbia, haram itu bagimu. Terus? Iya, nggak boleh, haram. Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam tubuhmu tidak mengharamkan dirimu. Selesai, dibatalkan sama Tuhan Yesus. Oh, berarti yang barusan juga dibatalkan kalau gitu. Mana ayatnya? Lah enggak, yang barusan itu yang kau bilang ketika ada aturannya di imamat, yang tadi itu, yang pakai tutup itu, kau bilang ada aturannya di imamat. Iya kan? Bener nggak? Iya, betul. Terus? Nah, tapi ternyata dibatalkan juga kan? Tidak, yang mana dibatalkan Tuhan Yesus? Lah itu kitab imamat. Baik. Coba, bukankah tertulis berdasarkan ajaran Rasul Anda, Mr. Paul, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu dikatakan dibatalkan. Ya, artinya kami tidak berdosa, sehingga kami masih Lah iya, makanya sudah tidak berdosa lagi kan? Mau makan B2, mau nggak pakai hijab, mau dia pakai celana dalam doang masuk gerjera, ya bebas, nggak ada berdosa kan? salah, Ustadz. Salah. Anda sendiri yang bilang nggak berdosa. Saya jelaskan. Kenapa orang Kristen sudah pasti masuk surga tapi tidak mau berdosa? Saya jawab alasannya. Karena di dalam Kristen ada namanya hukum karma. Di mana buktinya? Keluaran 34 ayat 7. Selesai. Keluaran lagi. Kan kitab Keluaran itu udah dikeluarin oleh Kristen. Bahwa semuanya dibatalkan. Sekarang pertanyaan saya, tahu dari mana orang Kristen mencuri berdosa? Bukan bang, hukumnya kan sudah dibatalkan. Ya, hukumannya dibatalkan, tetapi hukum Taurat tidak dibatalkan. Loh, hukumnya, contoh ya. Terus Tuhan Yesus menebus dosa apa? Gimana? Ya justru itu, makanya itu konsep dari mana itu? Siapa yang juga bilang Yesus nebus dosa? Nggak ada dia bilang seperti itu. Ada pada saat Paskah. Ini darahku, darah perjanjian untuk menebus dosa. Keliru. Itu darah di situ apa yang ditunjuk oleh Yesus? Anggur. Lah iya, bukan beneran. Lah itu kan artinya melambangkan. Bukan beneran, bukan. Tapi kalau untuk Kristen kan beneran. Sementara Yesus sendiri itu maksudnya merujuk kepada anggur dan roti. Kan gitu. Ya, Kembali kepada poinnya tadi. Oke, Ketika Efesus 2 nomor 15 bahwa matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kan gitu bunyinya. Nah, Perintah, ketentuannya, aturannya semua kan sudah dibatalkan. terus Kan gitu. Anda percaya? Nah, Anda percaya? Baik. Ketika sebelumnya misal dilarang makan B2, maka hukuman itu dibatalkan, benar nggak? Hukum Salah. itu, aturan itu. Salah. Saya jelaskan. Imamat tadi masalah makan babi ya. Saya jelaskan. Di imamat dilarang makan babi, betul? Iya, betul. Tapi Tuhan Yesus berkata, makanan yang masuk dalam tubuhmu tidak mengharamkan badanmu. Selesai. Iya, makanya enggak, sebentar, pelan-pelan bang. Jadi aturannya sekarang boleh kan, tidak diharamkan lagi makan B2 kan? Boleh makan babi, boleh. Boleh, karena hukumnya sudah dibatalkan kan gitu. Karena Tuhan Yesus yang berkata. Iya, hukumnya sudah dibatalkan kan?
Iya, hukumnya dibatalkan karena Tuhan berkata. Silakan. Nah, sekarang yang dibatalkan itu apakah 1 poin atau hukum Taurat? Yang dibatalkan adalah hukuman-hukum Taurat. Silakan. Hukuman-hukum Taurat. Hukumnya kan telah membatalkan. Coba baca kau Efesus 2 nomor 15. Nah, sekarang contoh. Di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada larangan jangan berzina, kan gitu. Itu hukum Taurat kan? Ya, terus? Nah, hukum Taurat yang bawa larangan jangan berzina itu statusnya dibatalkan kan? Hukumannya. Hukum itu. Terus tahu dari mana Kristen berzina itu berdosa? Ya memang udah nggak berdosa. Loh, tahu dari mana mencuri itu berdosa dan orang Kristen tidak mau mencuri? Lah iya kan udah nggak berdosa kan? Salah, makanya Pak Ustadz baca Keluaran Enggak. 34 ayat 7. Bang, Baca. Efesus 2 nomor 15, di situ sangat jelas kalimatnya, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat yang dibatalkan. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintahnya juga dibatalkan, ketentuannya dibatalkan. Itu kan bunyinya begitu, Bang. Nah, contoh, larangan berzina, itu hukum Taurat bukan? Hukum Taurat. Hukum Taurat, perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. Oke, gua jawab. Ya, gampang Pak Ustadz. Apa perintah bagi orang yang melanggar hukum Taurat? Salah satunya contoh zina. Apa perintahnya? Dihukum razam sampai mati, betul? Betul? Ya, di dalam hukum Pertanyaan Taurat saya, ya. ada nggak razaman sekarang? Contoh kayak si Fandi ini kan pernah berzina nih. Ada nggak Fandi dirazam? Nggak ada kan? Lah iya kan di Kristen itu hukumannya dibatalkan, hukumnya dibatalkan, perintah dan ketentuannya dibatalkan. Gimana sih? Ribet amat. Gini Pak Ustadz ya, kita main Coba. lalu kata-kata ya. Oke, Iya. satu-satu. Oke. Bang, saya baca lagi. Dengan metongnya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu bunyi ayatnya kan begitu. Hukum Taurat, perintah dan ketentuannya itu semua sudah dibatalkan. Kecuali Anda bantah ayat ini. Kalau Anda bantah ayat ini, nggak usah kita lama-lama diskusinya. Nah, contoh ada larangan berzina, larangan mencuri, kan gitu ya. Dan seterusnya banyak tuh. Nah, perintah ketentuannya, hukum Taurat itu dibatalkan. Kira-kira sebentar, sebelum Anda menanggapi lebih jauh, Efesus 2:15 itu buat Anda berlaku atau tidak? Sangat berlaku karena hukum kasih sekarang. Loh, ayat itu berlaku atau tidak untuk Anda? Ya berlaku. Oh, kalau berlaku, berarti hukum Taurat, perintah dan ketentuannya sudah dibatalkan. Saya jawab. Oke. Pertanyaan saya, Pak Ustadz baca di situ baik-baik. Perintah dan ketentuannya, betul? Betul? Pertanyaan Hukum saya, Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. bukan menghilangkan hukum Taurat. Iya ada tertulis, cuman perintahnya, hukumnya, ketentuannya itu dibatalkan. Gimana sih? Ribet, jangan ribet lah, please. Menghilangkan hukum Taurat. Contoh kayak gini Pak Ustadz, saya kasih tahu ya, yang simple saja, ya. Berzina di dalam hukum Taurat dicambuk sampai mati. Apakah sekarang itu terjadi pada saat ini? Tidak ada. Itu Jangankan hukum. bahwa Iya, Bang. sebentar. Ganti Pak Ustadz panjang ya. Itu bukti bahwa perkataan Paulus itu betul. Karena hukum Taurat itu berhubungan sama dosa. Artinya apa? Orang yang percaya kepada darah Yesus tidak akan berdosa, artinya masuk surga. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen sudah pasti masuk surga nggak mau berdosa? Saya jawab, di dalam Kristen ada namanya hukum karma. Hukuman di bumi.
Mana ayatnya? Saya jawab, Keluaran 34 ayat 7. Makanya orang Kristen tidak mau berdosa karena dia tidak ingin keturunan dan cucunya menderita karena ulah dia. Di bumi. Kenapa ada Bang, bentar tanya. Kenapa tidak hukum kasih? Kenapa Anda nambahin ke hukum karma? Katanya yang oke, saya izin kembali, saya izin tanggapi dulu ya pernyataan Anda yang tadi. Begini, ketika Anda bertanya, makanya kenapa tidak ada yang dirajam, tidak mendapatkan hukuman ketika lah, jangankan hukumannya, orang hukumnya aja udah dibatalkan. Hukumnya dibatalkan, otomatis hukumannya juga dibatalkan. Bukan hanya orang yang dihukumnya, hukumnya aja sudah tidak berlaku. Orang hukumnya tidak diberlakukan berarti hukumannya, konsekuensinya juga tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman. Dengan bunyi ayatnya, dengan metongnya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukumnya dulu dibatalkan, yang tertulisnya itu. Hukumnya dibatalkan. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah ketentuannya dibatalkan. Berarti, kalau dia itu dirajam, itu kan aturannya, perintahnya, ketentuannya kan. Nah, ketentuannya dibatalkan. Karena apa? Ya karena hukumnya juga sudah dibatalkan. Jadi hukumannya, makanya tidak ada yang dirajam, ya karena hukumannya kan sudah tidak ada. Kenapa hukumannya sudah tidak ada? Karena hukumnya sudah dibatalkan. Artinya memang sudah tidak ada lagi dosanya. Gitu loh. Jadi larangan seperti ini itu sudah tidak ada. Seperti tadi, makan B2 yang tertulis di perjanjian lama, di perjanjian baru untuk Kristen sudah tidak ada larangan itu. Status hukum haram itu sudah tidak ada. Hukumnya sudah dibatalkan. Otomatis hukumannya juga tidak ada. Adanya hukuman karena ada hukum yang mengikat. Begitu caranya. Silahkan. Gantian, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong baik-baik ya. Dengarin saya baik-baik. Di imamat dilarang makan babi. Betul. Tetapi di Injil Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk dalam mulutmu tidak mengharamkan dirimu. Itu di luar hukum Taurat. Nah, clear. Ya, artinya di zaman Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memperbolehkan itu. Karena perkataan Tuhan Yesus. Oke, itu satu. Yang kedua, saya ulangin. Pak Ustadz Alif. Ada nggak di Alkitab tertulis ada orang yang berani menghilangkan hukum Taurat? Tidak ada. Ada itu? Namanya ayatnya menghilangkan hukum Taurat, mana ayatnya? Ada itu. Efesus 2:15 gimana sih? Aku bacain ya. Bacalah. Aduh. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, bukan menghilangkan ya. Saya kan bilang menghilangkan, ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya apa? Ya, yang saya katakan tadi, yang membuat jarak antara manusia dan Tuhan adalah dosa. Kenapa manusia berdosa? Karena melanggar hukum Taurat. Ya, simpel berpikir seperti itu. Tuhan Yesus datang, dosa hukum Taurat itu ditanggung Tuhan Yesus. Selesai. Diam-diamlah congormu itu. Kau baca ini, membatalkan apa maknanya ini? Menghilangkan ada nggak menghilangkan? Terus tau dari mana orang batal tidak sah. Jadi kalau ada aturan yang dibuat dibatalkan sama Paulus, tidak sah. Mengurungkan atau menunda, nggak boleh lagi peraturan itu. Satu lagi penguatnya, Bang Andi. Satu lagi penguatnya.
Iya, itu tadi sudah Dengan sangat segala jelas. perintah dan ketentuan. Ibrani 6 nomor 1 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Itu semua ditinggalkan. Mari kita tinggalkan. Jadi ditinggalkan semua itu udah. Makanya tadi dengan matinya hukum Taurat itu batal. Ternyata bukan cuma hukumnya, perintah dan ketentuannya batal. Jadi kitab perjanjian lama itu cuma pajangan, dipampang, dibendel, diklip, dikanon, dimasukkan ke dalam kitabnya Kristen. Tapi hukumnya, ketentuannya, syaratnya, apapun itu sudah tidak berlaku, dibatalkan semua gitu loh. Katakanlah sebagai ini mah sejarah doang, udah gitu, masa lalu, karena semuanya sudah dibatalkan. Bebas kok. Jadi maksud Pak Ustadz, di dalam kejadian bumi itu bulat, kami nggak percaya bumi itu bulat. Emang itu perintah, Lah itu kan informasi, betul? Bang. Terus kami nggak percaya. Terus kami nggak Ya, percaya. silakan. Kamu percaya. Ya, hukum itu Nah, betul kan? ini yang sedang dibahas tentang aturan hukum, ada ketentuan gitu loh. Kenapa sih jadi ke masalah informasi tentang bumi bulat lah? Terus sekarang Saya begini. membuktikan Baik, bahwa baik, saya baik, tidak percaya baik. perjanjian lama. Baik, Saya membuktikan. ada ular makan debu, kamu percaya? Ada ular makan debu, kamu percaya? Mana ayatnya? Buka di Kejadian, coba. Kejadian berapa? Aku buka dulu ya. Oke. Ini Ular makan debu, singa makan jerami. Ya, teman-teman Kristen ini kurang baca Bible, makanya kayak gini jadinya. Kenapa laptopku mati? Bentar ya. Silakan, saya tunggu. Oke, siap, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Keluaran 34 ayat 7 itu juga menggenapi firman Tuhan. Selesai. Sinkron semua itu, sinkron semua. Keluaran 34 ayat 7 ke Matius 5. Kenapa saya jadi lupa bunyi ayatnya? Bentar ya. Nggak apa-apa, saya tunggu Pak Ustadz. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, takutlah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat berapa? Ayat berapa? Kejadian 3:14. Ya betul kan, buktinya ular menjalar. Menjalarnya betul. Oh, betul. Makanannya apa di situ? Loh, artinya secara nggak langsung dia, Makanannya apa? loh, debu juga. Iya benar, ular makan debu seumur hidupnya. Loh, pertanyaan saya, emang ular bisa? Kenapa jadi ke pertanyaan saya? Iya kan? Anda harus terima katanya. Iya, saya terima. Debu tanah yang kau makan seumur hidupmu. Anda percaya? Percaya. Percaya. Buktinya ular piton makan apa? Ular piton menjalar nggak? Berat. Cara nggak langsung debu dimakan dia, gimana sih Pak Ustadz? Secara nggak langsung. Lah betul kan? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ dikatakan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Perasaan saya lihat ada ular itu makannya kan, kalau nggak salah, contoh kalau ular piton yang kelihatan aja kan, ada kambing dimakan, ada sapi dimakan, ada orang juga dimakan. Dia bukan makan debu tanah, coy. Nah, enggak, pertanyaan saya, Anda tadi kan katanya harus terima. Ini diterima enggak? Saya terima. Ya sudah.
tapi tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Yang mana nggak sesuai fakta Pak Ustadz? Lah, emang ular makan debu? Pak Ustadz. Setahu saya yang makanin debu, nyedotin debu itu vacuum cleaner, Bang. Kalau saya lagi benerin mobil kayak gitu, baru disedotin. Bukan ular, Bang. Apa ini maksudnya? Enggak, sebentar. Apa ini maksudnya awal mula pembuatan vacuum cleaner? Inspirasinya dari sini kan dia panjang tuh, ada selangnya kan agak ngeringkel-ringkel. Kok menghujat? Kenapa Gini Pak menghujat? Ustadz. Gini Pak Ustadz. Sekarang saya kasih contoh yang gampang aja. Pak Ustadz naik motor ke daerah yang bukan aspal. Secara nggak langsung Pak Ustadz ngirup debu nggak? Oh, jadi ular piton tadi naik motor gitu. Oh, Saya kasih kalau ada contoh. ular naik motor, wush, angin kencang di tengah yang tandus, di gurun pasir lah ya, di gurun pasir, baru dia makan debu gitu. Artinya kalau dia menjalar di tanah secara nggak langsung dia kemakan tuh debu tanah. Pak Ustadz naik motor ini, naik motor nih, di jalan yang bukan di aspal. Secara nggak langsung Pak Ustadz ke debu kan? Karena kondisi yang membuat itu, betul? Mas lanjut dulu ya, saya izin sholat ya. Siap Ustadz, siap. Daripada mulai ngelantur, nanti Ya, saya bahaya jelasin lebih logis vacuum cleaner malah dibilangnya menghujat kan susah. Jadi Bang Pipi, kalau di dalam ilmu sains pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, ular itu memangsa hewan-hewan kecil seperti tikus, burung, amfibi, reptil, lain-lain, bahkan ikan itu yang dimangsa sama ular. Jadi tidak rasional. Kang Dito kalau mau masuk silakan ya. Iya, jadi ular itu golongannya adalah karnivora, pemakan segalanya, makan daging. Jadi kalau VP tadi mengelak, padahal itu sudah sesuatu yang bukan saintifik ya di Bible, tapi masih diamini juga, diakui juga, sehingga nyari-nyari alasan nggak bisa seperti itu. Ini hal-hal yang harusnya berbicara tentang logik, bayan logik, dan unlogik. Selain itu ada singa makan jerami, coba. Jerami apa yang dimakan sama singa? Jadi hal yang nggak make sense. Kalau berbicara lagi pendalaman tentang kristologi, kembali lagi VP. Jangan kemudian dianalogikan kepada kita ini motor makan debu, menghirup debu. Nggak ada hubungannya. Jadi hal apa positif yang seperti apa yang kamu mau narasikan? Nggak ada, kecuali kamu lagi mau jadi stand up comedy gitu loh. Jangan. Jadi Ini ada itu juga 675 orang. Kang Dito, salah satu alasan kenapa Bible itu tidak memenuhi standar untuk dikatakan kitab suci, karena dia tidak sesuai dengan sains atau ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sangat solid ketika berbicara sains dan ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, Bang. Makanya yang paling layak diimani itu adalah Al-Quran Nur Karim. Gitu saudaraku. Makanya kenapa kami sampaikan kepada teman-teman Kristen, ayo belajarlah menyelam ke original teksnya Biblemu, baca Biblemu, pahami Biblemu. Karena berbahaya ini kalau kita mendasarkan keimanan kita, terus kita nggak kuat pondasi keimanan kita, apalagi kitab suci yang kita imani seperti ini. Coba berpikirlah teman-teman Kristen. Jangan hanya imanin, jangan. Kita sebagai akademisi, orang yang punya akal dikasih sama Tuhan, kita pelajarin betul nggak ini apa yang dikatakan Bible saya. Begitu saudara, kami ini sebenarnya prihatin juga sama teman-teman Kristen. Gak mau teman-teman Kristen itu masuk ke dalam neraka yang kekal, seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran Nur Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi jangan buat diri kita jadi buruk di mata Tuhan. Makanya kenapa kami sering menyampaikan bahwa carilah Tuhan yang benar itu, pelajari lebih dalam kitabnya. Silakan Kang Dito. Iya, sebetulnya makhluk itu kan yang dikatakan terkutuk gitu loh. Sementara yang mati di salib terkutuk malah dituhankan. Ini lucu ini. Tapi
Oh, kita gantian. Gantian. Saya mah orangnya beradab, beretika. Siap saudara, siap silakan. Orang bicara saya diam toh. Jadi gini, tadi Anda, aduh, saya kasih analogi, Sulit saudara, sulit mau kasih analogi ular makan debu, sulit. Enggak abang, saya Make katakan sense. tadi manusia makan segala jenis, daging dimakan, sayur dimakan, betul? Tapi di saat posisi tertentu dia akan bisa makan debu juga. Artinya apa? Kondisi membuat, sebentar bang, abang pernah makan debu nggak? Gue pernah. Di saat misalnya lagi jalan ada angin kencang, kita daerah berdebu, kita sekarang langsung terhirup. Kenapa kita terhirup debu? Karena kondisi, betul? Iya bang, Ular. tapi ular ini seumur Ular hidupnya kata kondisinya- Belanda, seumur hidupnya bang makan debu setiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap waktu, seumur hidupnya. Coba, nggak rasional, nggak logis bang. Coba dipikir secara akal. Ayo, come on. Ya kemon. Ya, gue Come jelaskan. on. Ya gantian bang, gantian. Tadi yang saya nggak potong. Ular itu kenapa dinamakan setiap hari makan debu? Karena dia merayap setiap hari. Dia tidak bisa menghindari situasi itu. Itu fakta. Kalau Anda setiap hari tinggal di daerah padang gurun, secara nggak langsung Anda akan tiap hari menghirup debu. Fakta. Kalau Anda tiap hari tinggal di daerah pantai, Anda akan gosong karena tiap Jadi hari kena ular yang panas. tinggal di air itu, anaconda itu yang tinggal di air itu tiap hari makan debu gitu, maksudmu di dalam air gitu. Saudara, logis lah berpikir, come on, brother. Kemon. Anda membela yang fasik loh. Anda membela yang tidak benar. Dalil di dalam Bible itu mengatakan ular makan debu seumur hidupnya, itu nggak benar itu. Menurut sains, menurut akal dan logika manusia. Sekarang Anda mencoba membenarkan. Anda terlihat lucu di sini. Ayolah, saudara, akademis lah, come on. Nggak bisa dibela, nggak bisa kayak mana caranya? Gimana caranya? Coba berpikirlah, brother. Gue berpikir. Silakan, saudara. Ya, makanya gini, gue kasih kalian analogi. Kenapa kita dinamakan? Kenapa di Alkitab tertulis makan debu? Karena tiap hari dia merayap. Tidak bisa lepas dari kondisi. Lepas, bos. Dia buka mulut nggak tiap hari merayap ular itu? Buka mulut nggak? Aku lama-lama tunjukin video nih ular ini kayak mana hari-hari kesehariannya. Bang, abang tadi bilang anaconda yang di Mau air. aku Dia kan tunjukin. juga ke darat. Dia ke Mau darat aku juga makan tunjukin tanah juga. keseharian ular, mau keseharian ular, mau aku tunjukin. Apakah itu 24 Nanti jam? malu Anda kalau aku tunjukin kesehariannya ular. 24 jam. 24 jam. Kang Dito silakan, Kang Dito lucu Pipin. Enggak 24 jam. Betul. Udah, kemon. Ya kamu menolak sesuatu hal yang rasional itu antara hisap dan makan. Definisi dari menghisap itu menghirup. Kalau makan, manusia itu pakai tangan makan lewat mulut. Tuh metodenya, bukalah mulutku, makanlah gulungan kitab itu makan itu. Nah kan? Nah tapi kalau menghisap, kamu analogikan kepada manusia menghirup. Rokok itu dihirup, dihisap, udara dihirup, dihisap. Kalau debu dihisap itu ya celaka lah. Apa kata orang ketiga Septi? Ya bisa menyebabkan sesak napas. Ayo, sesak kronis namanya. Kan hal yang seperti itu. Tapi ini kembali lagi, kita lagi ada di sekolah minggu. Kalau murid dikasih tahu sama guru, itu jangan menunjukkan level kebablasannya gitu loh. Kan hal yang tidak mungkin bahwa ular itu makan debu. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari ngelihat ular makan kodok, makan curut, makan tikus. Nggak ada. Ular itu pegang sendok makan nasi, nggak ada. Apalagi makan debu. Jadi hal yang rasional itu jangan sampai disalahartikan, membuat orang lain menjadi bingung gitu kan. Iya loh, ular makan debu loh, nggak ada. Saintifik mana yang mengamini bahwa ular itu makan debu? Cuman Vipi aja. Kalau Bang Vipi jelaskan sama anaknya, nak, ular itu makan debu loh.
Pasti anaknya bilang, nih bapak ini sudah tidak waras bapak saya ini. Mak, bawa ke rumah sakit jiwa bapak saya dong. Aduh Vipi, di sini kita mencerdaskan anak-anak yang sekolah minggu yang bayar, di sini gratis. Jangan kamu udah naik jadi murid malah masih tetap nggak pinter-pinter gitu loh. Buset dah. Iya saudaraku, begini brotherku, Bang Vipi. Jadi saya Gantian gua nanya. Boleh? ya udah silakan saudara silakan. Gua kan nggak pernah bertanya. Gua mau melanjutkan pertanyaan Edis, boleh nggak? Silakan. Pertanyaan Edis. Kenapa di agama Islam ada lambang bulan sabit? Aku jawab ya. Kang Dito mau jawab atau aku yang jawab? Ya kalau aku sih nggak mau jawab itu pertanyaannya aja nggak ada datanya gimana? Aku yang jawab biar Kang Dito, biar aku yang jawab. Jadi pertanyaan Bang Vipi tadi kenapa lambangnya bulan sabit? Karena kalau lambang salib itu Kristen bukan Islam. Udah. Ya, lanjut lagi, bertanya lagi. Artinya pertanyaannya koplak. Gua nggak koplak. Iya karena kalau ini udah ku jawab karena kalau salib itu Kristen gitu Bang. Udah. Oke. Yang lain lagi, yang lain bertanya lagi. Bebas kalau Salib. bertanya di sini. Silakan. Salib. Ini, Bang, aku jujur nggak pernah baca Al-Quran. Aku cuma menyerap yang Edis tanya, aku lanjutkan kepada kalian. Iya Gini, silakan saudara. salib tandanya penebusan dosa. Kalau bulan sabit tandanya apa? Tadi udah ku jawab. Kenapa pakai bulan sabit? Karena itu melambangkan Islam. Sedangkan kalau tanda salib itu Kristen. Yang lain lagi, bertanya lagi yang lain. Silakan. Udah terjawab, brother. Artinya apa? Artinya apa? Artinya tuh apa? Apa nggak ada arti atau ada arti? Silakan bertanya lagi. Apa lagi yang mau ditanyakan? Ya artinya apa? Artinya itu Islam. Kalau bentuk salib itu Kristen. Udah gampang kali pertanyaan. Wah. Tadi kau sudah ketawa. Silakan bertanya lagi. Silakan. Malas gua. Gua tanya serius dibuat bercanda. Itu bukan Faktanya gitu loh. Cuman coba data di mana yang mengatakan bahwa simbol umat Islam itu bintang salib, bintang bulan itu di mana? Itu dulu yang harus dicari. Tapi kembali lagi kalau kamu mengatakan orang Kristen itu simbolnya salib, itu salah. Kalau kamu mengerti sejarah kekristenan, salib itu baru dibuat. Awalnya adalah gambarnya ikan. Ngawur. Kamu pelajari. Loh, simbol kekristenan mula-mula itu ikan. Habis ikan, kemudian ada tulang ikannya saja. Nah, kalau menelisik tentang simbol kenapa Paus itu pakai mahkota ikan, ya itu tidak akan ditinggalkan simbol itu. Karena ikan adalah kesukaan Yesus gitu. Hanya di Bible yang mengatakan Yesus itu favoritnya makan ikan goreng. Ngawur. Lagi. Betul itu. Gak percaya. Saya paling paham tentang Katolik. Lanjut Bang Vivi bertanya lagi saudara. Silakan. Seru ini. Ya nggak ada lagi. Gua nggak pernah baca Al-Quran. Gua Pak Edi. Gua tanya. Oh oke. Aku udah tanya ini ke Ustadz Tata. Udah tanya ini ke teman-teman gua lah. Nah sekarang gua tanya kepada kalian berdua nih. Ini pertanyaan menarik nih. Oke. Di Taurat ada tertulis, terkutuklah orang yang mengutuk Israel, terberkatilah orang yang memberkati Israel. Oke? Saya lanjutkan. Yang saya tahu, ya, dan sudah dikonfirmasi sama Ustadz Tata, Muhammad tidak pernah mengutuk Israel.
ya, tidak pernah mengutuk Israel. Pertanyaan saya, kalian kok berani ngutuk Israel? Silakan. Oke, boleh Kang Dito, biar saya dulu Kang Dito. Ya, silakan. Ya, jadi Bang Vipi terima kasih sudah mengakui bahwa baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak pernah mengutuk Israel, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita umat Islam itu memang memuliakan Nabi Ibrahim. Beda dengan penyembah Kristus palsu yang keluar dari kubur. Nah, kutanya dulu sama Bang SF. Kita uji dulu, apakah Bang Vipi ini memuliakan Israel, memuliakan Ibrahim, memuliakan Ishak Ismail, atau sabar Bang Vipi. Wait a minute. Ataukah tidak memuliakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Israel? Kutanya sama Bang Vipi. Bang Vipi, menurut Anda Ismail ini keturunan anak halal atau anak haram menurut Anda? Jangan di situ dulu. Bentar. Jangan di situ dulu. Kang Dito masuk, dia tidak mampu. Kang Dito masuk, Kang Dito. Saya enggak. Katanya saya suruh nanya, kok saya ditanya balik. Saya gampang. Kenapa kalian berani mengutuk Israel? Silakan. Oke, saya jawab dulu. Ini sekaligus buat teman-teman di bawah dan juga VP. Israel itu siapa? Israel adalah sebutan lain daripada Yakub. Bagaimana orang Islam ini mengutuk Nabi Yakub, sementara Nabi Yakub itu adalah Nabi kami juga. Tidak ada kami orang Islam. Yakub, Nabi Yakub, atau disebut kata lainnya adalah Israel. Pertanyaanmu aja kau pun. Oke. Saya buktikan. Ya, silakan. Saya bukti yang bulan lalu di Lampung dan di mana? Di Lampung dan di Aceh, bendera Israel diinjak-injak. Banyak orang mengutukin Israel. Oh, dia ini maksudnya Kang Dito Zionis. Kenapa kalian berani? Dia tidak paham orang ini. Kenapa kalian berani? Salah kau Bang Pipi. Saudara, coba dengarkan. Kang Dito, coba jelaskan Kang Dito. Beda. Kenapa kalian berani? Kenapa kalian Bang berani? Pipi. Silakan. Oke, Tidak paham dia. sekarang begini. Jadi pertanyaannya yang dimaksud adalah negara Israel, bukan Israel. Israel nama lain dari Yakub. Kalau negara Israel, ini negara Yakub kan nama artinya. Tapi kalau saat ini yang kemudian mengeklaim dirinya sebagai negara, ingat, yang disebut dengan Zionis dengan praktisi itu berbeda. Ya, Zionis itu yang saat ini memerintah negara Israel. Itu Zionis. Berencana untuk melebarkan sayapnya sampai dengan keseluruhan Palestina. Itu Zionis. Ya, awalnya mereka itu memang mengeklaim bahwa memiliki tanah perjanjian. Tapi lihat dulu sejarahnya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang Israel? Apakah Ishak itu orang Israel? Apakah Ismail juga orang Israel? Nah, dari sini dulu. Jadi kita yang orang Indonesia di sini kalau nggak paham sejarah, dari Nebukadnezar, bahkan sejarah Babylon, itu awal mulanya Abraham memberikan kepada anak sulungnya. Nah, Bani Israel ini keturunan yang paling mungkar ya. Itu yang mengaku golongan dari Binyamin. Itu orang-orang fasyik yang mereka mengakui sisi bahwa tanah Yudea itu adalah tanah warisannya. Padahal ingat, Bunda Hajar itu yang dari Palestina. Itu dulu. Ini yang harus kamu tahu tentang sejarah, baru bertanya. Kalau saat ini yang ada di lapangan ya, adanya pertempuran itu, kita orang Indonesia nggak usah ikut-ikut. Apalagi kita hanya melihat sebenarnya awal mula Israel itu menjadi negara itu seperti apa. Padahal mereka adalah suku. Negara yang sudah ada awalnya adalah Palestina. Itu yang kamu harus pahami. Apakah di Palestina tidak ada orang Kristen? Ada.
Apakah di Sriwil ada orang Kristen? Ada, yang kemarin itu dilarang masuk gereja. Tahu nggak kau? Ini lucu pemahaman VP. Di negara Israel yang saat ini mengaklaim sebagai negara itu menolak bahwa orang-orang Kristen di sana masuk ke gerejanya. Di blok. Nah, nangis nggak tuh orang Kristen di sana? Di Palestina orang Kristen masih bisa berjemaat di sana. Ada orang Islam, tapi di sana bukan Kristen, namanya Nasrani. Itu yang kamu pahami. Apakah mereka juga jadi korban? Ya. Gitu. Jadi kamu itu memihak mana? Nggak jelas kau ini, Pipi. Oke, gua jawab. Mentang-mentang Israel rohani gitu kan. Padahal masih disebutkan Bani Anji yang nggak paham. Itu dulu. Gua jawab. Aku nggak bertanya loh. Apakah Abraham orang Israel? Apakah apakah Isa orang Israel? Saya jawab, mereka adalah kakeknya Israel. Kakek ibunya Israel. Artinya secara nggak langsung kalau kalian menyakiti Israel, kalian menyakiti kakek buyutnya. Betul. Betul ya. Betul ya. Sama seperti ini, Fandi punya anaknya gue tinju, secara nggak langsung Fandi tersinggung, betul? Ya kan? Betul. Fandi punya anaknya ku cubit, Fandi tersinggung, betul? Nggak nyambung. Kok nggak nyambung, Bang? Betul nggak? Oke, gini aja. Orang Israel. Iya, coba. Israel itu sunat nggak? Coba tadi Kang Dito benar tadi. Nah, menyakiti keturunannya itu menyakiti Abraham. Betul. Makanya membunuh Yesus berarti membunuh keluarga Abraham kan? Kan lari ke situ. Ya iya toh. Gue jawab. Langsung diulti sama Ustadz Alif. Waduh. Nanti gue jawab, Ustaz. Jadi membunuh Yesus, membunuh. Jadi kalau membunuh Yesus siapa yang sakit hati? Abraham nggak? Abraham Ishak dong, nggak? Ishak dong, Yakub dong, Ismail dong, semua sakit hati. Sebentar. Pak Ustalim, silakan bantah pernyataan saya. Kalian kok berani menghina, menginjak-injak Israel? Silakan. Nggak ada yang bisa jawab. Saya udah kasih alasannya. Iya. Jadi Muhammad saja nggak berani. Muhammad nggak berani dan nggak pernah. Kalian kok berani gitu loh? Itu yang saya injak-injak itu yang bersekongkol berusaha menangkap Yesus. Saya nggak terima itu. Kalau kamu kan setuju dia ditangkap dan dibinih kan? Kalau saya nggak setuju, makanya saya marah. Mulai ke situ. Selamat siang. Lu ke situ lah. Nah, siang. Kemana lagi? Ya udah gantian deh. Kan menarik kan? Gue menarik kan? Pertanyaan menarik kan? Di dalam kitab Yohanes kan mereka bersekongkol. Bagaimana caranya Yesus ditangkap? Itu kan imam-imam kepala di sana. Tapi kan marah dong saya. Marah dong saya. Yang membunuh Ya, Roma. tapi kan iya. Nah, persekongkolan mereka diserahkan kenapa eksekutornya Roma? Karena yang berkuasa saat itu Romawi. Bangsa Yahudi maksudnya di situ di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Mereka berkumpul bagaimana caranya agar Yesus ini ditangkap. Nah, ketika ditangkap tentu diserahkan kepada bangsa Romawi. Kan gitu. Nah, ini saya nggak suka sama orang ini. Orang benar, orang baik, kok difitnah gitu loh. Makanya saya marah. Tapi kalau kalian kan senang. Pak Ustadz yang menyalibkan Tuhan Yesus kan bangsa Romawi. Clear di situ, clear. Loh, gimana sih tidak- kitab Anda tidak- sendiri? Mana ayatnya? Bang. Mana ayatnya? Silakan. Loh, di dalam Yohanes dibahas. Sekarang kita contoh Matius 27 aja ya. Matius 27 nomor 1, 2 dan 3 di situ dikatakan apa? Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman metong,
menyesalah Yudas. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tuwir-tuwir. Di situ imam kepala di situ Yahudi atau Romawi? Sebagai perantara. Lah iya, mereka kan yang melakukan rencana jihad. Makanya saya bilang tadi. Nah, Tapi kan saya yang nggak suka cara mereka gitu loh. Nah, seperti itu. Udah jelas ya. Nggak usah dipelintir-pelintir. Ketika Anda membenci keturunan Abraham, berarti kan sama aja membenci Abraham. Dan ketika membunuh keturunan Abraham, ya sama aja membunuh Abraham. Makanya umat Islam itu menolak, sangat benci, itu nggak boleh. Itu makar kan mereka itu, seperti makar. itu ya. Aduh, fitnah lagi. Loh, Ya udah gantian. di dalam kitab Yohanes ya, di Yohanes dikatakan mereka itu kan bagaimana caranya Yesus itu mulai berpengaruh ya, mereka mulai itu peristiwa setelah seingatku di Yohanes nih 11 Yohanes 11 seingat saya, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apakah kita biarkan dia? Maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang metong untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ada yang bernubuat. Ternyata sebenarnya SF, PP, pembinihan penyaliban Yesus itu cuma hasil nubuat Imam Kayafas, orang Yahudi, di mana di situ harus dikorbankan. Itu harus dikorbankan. Nah, di sini kan mereka melakukan rencana jahat. Karena Yesus sudah mulai banyak pengaruhnya, banyak pengikutnya, akibat mujizat yang dia lakukan. Nah, kalau sampai Yesus banyak pengikutnya, bahaya pengaruhnya. Nanti apa? Bangsa Roma itu bisa ngamuk dan orang-orang Yahudi tidak bisa lagi beribadah karena tempat sucinya bakal dirampas. Maka daripada orang-orang Yahudi ini terganggu, lebih baik Yesusnya dikorbankan untuk mereka. Itu nubuatan Imam Kayafas. Dan itu mereka melakukan rencana jahat. Udah paham? Sekarang gua tanya Pak Ustadz Alif, gak usah jauh-jauh ke sana, kita real nyata aja ya. Ustadz Alif mengatakan cinta kepada seseorang, tapi Ustadz Alif tidak menikahinya. Apakah Ustadz Alif pelakunya? Kan tidak ya toh. Makanya kita jelas dikatakan mereka berencana, tetapi gua akuin mereka berencana. Tetapi yang melakukan pembunuhan adalah bangsa Roma. Kita sepakat juga. Rencana dari mereka. Tapi eksekutorlah yang lebih bertanggung jawab. Eksekutorlah yang dinamakan eksekutor. Karena planning tanpa eksekutor tidak akan terjadi. Sebentar. Karena planning tanpa eksekutor tidak akan terjadi. Betul? Iya. Eksekutor itu kalau tidak diserahkan terjadi nggak? Yang mengatakan dia bersalah, yang menyebabkan dia dihukumi bersalah itu siapa? Pontius Pilatus. Loh, bukan. Kenapa dia diserahkan ke bangsa Romawi untuk dieksekusi? Pastikan ada yang kong kali kong di belakangnya. Karena dia Dalamnya mengakui siapa? raja. Sebentar, saya jawab. Karena dia mengakui raja. Padahal pas Lah itu barusan, barusan sudah saya baca.
Iya, Yohanes 11:45 baca ke bawah sampai di situ seorang imam Kayafas, dia bernubuat. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang metong untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Di situ Yesus harus dikorbankan. Harus dikorbankan daripada bangsa Yahudi digeruduk oleh bangsa Romawi. Maka Yesus inilah dikorbankan. Kenapa Yesus mau dikorbankan? Banyak pengaruh dia. Kenapa banyak pengaruh? Biasanya kan pajak diserahkan kepada bangsa Romawi. Nanti Yesus mengajarkan bahwa tidak perlu lagi mengeluarkan pajak kepada mereka. Aduh, bahaya, terancam mereka. Awalnya juga memang mereka berharap Yesus itu adalah apa itu namanya, yang ditunggu-tunggu raja setelah Daud yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tapi oke, itu nggak usah mundur terlalu jauh. Poinnya di sini, kan mereka bersepakat melakukan rencana bagaimana caranya Yesus itu ditangkap. Ini dong pelakunya, ini biang keroknya. Biang keroknya tuh ini. Bangsa Romawi itu sebagai mahkamah yang menentukan, maksudnya dia pemegang otoritas sebagai waktu yang berkuasa saat itu, siapa yang perlu dihukum, dia eksekutornya. Tapi kan biang keroknya di sini mereka melakukan rencana jihad. Izin. Ini diskusi tentang apa ini? Nggak ada bang, diskusi-diskusi aja. Silakan bang, kalau mau nyambung bang, gantian. Ya, kalau saya Kristen kan bang. Saya maksudnya mau tangkap maksudnya dalam percakapan ini, apa inti pembicaraannya? Intinya Yesus yang ditangkap digantung pada kayu salib itu berdasarkan orang yang tidak suka terhadap Yesus mengajar di tengah Bani Israel. Sehingga dia itu difitnah, dituduh bagaimana dia, ada yang nuduh dia kerasukan Belzebul, ada yang nuduh dia gila, ada yang nuduh dia banyak lah. Intinya agar orang ini tidak berpengaruh lagi, sehingga dia ditangkap, diserahkan kepada bangsa Romawi untuk dieksekusi karena dia dituduh melakukan kejahatan. Gitu. Ya, itu ada unsur politik di dalamnya maksudnya gitu. Ya banyak lah unsurnya, betul. Ya setuju Iya. ya. Yang kayak gitu. Iya. Ya emang begitu. Makanya kalau ada yang bilang tiba-tiba maksudnya di sini adalah untuk menebus dosa manusia, itu gimana ceritanya? Itu Dari bang. mana ceritanya? Itu ceritanya dalam Yohanes 10 di situ dikatakan aku menyerahkan nyawaku. Artinya itu sudah nubuatan sebelum, hubungan dengan tata cara bangsa Yahudi dalam beribadat, bagaimana mereka membawa korban menghapus dosa. Itu mempunyai hubungan karena hubungan dengan nubuatan-nubuatan sebelum dan setelah Yesus disalibkan. Kalau tentang yang saya dengar tadi cerita dari Bang Alif tentang bahwa ahli-ahli Taurat lah yang berperan penting dalam penyaliban Yesus, ya saya iakan memang seperti itu lah jalan ceritanya. Itu betul. Yesus difitnah, lalu fitnah mereka itu harus berhasil, kan gitu. Yang kita sebut itu di Islam itu istilahnya mereka makar. Bagaimana caranya orang benar ini ditangkap dan dibuat tuduhan-tuduhan palsu terhadap orang tersebut. Ya kan? Nah, mari kita lihat. Anda tadi mengatakan nubuatan. Berdasarkan kitab Perjanjian Lama yang berkaitan membahas tentang kebaikan dan keburukan, juga nubuatan. Yang baik, yang berhak dihukum itu orang fasik atau orang benar? Ya. Kalau pertanyaan kan hanya dua, yang berhak dihukum orang fasik atau orang benar. Saya pasti akan menjawab, saya ikut narasinya, iya orang fasik. Terus? Orang fasik, oke. Orang fasik itu menjadi pengganti dari orang benar, betul? Seharusnya seperti itu. Terus? Ya harusnya seperti itu. Nah sekarang Yesus itu tadi sudah sepakat dia orang baik. Lalu dia dituduh. Dan ada orang fasik. Contoh, ada Yudas fasik berkhianat terhadap Yesus. Berdasarkan nubuatan atau firman Tuhan yang tertulis di Perjanjian Lama, maka yang layak dihukum itu orang fasik atau orang benar?
Kalau pernyataan abang yang pantas dihukum orang fasik atau benar, pastilah orang fasik yang pantas dihukum. Kalau bicara hal itu. Itu namanya. Iya, makanya kan ada ayatnya, orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Orang benar itu akan mendapatkan berkat karena kebenarannya gitu. Orang fasik harus menerima hukuman. Nah, maka berdasarkan nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Yesus dituduh dan difitnah, sementara dia tidak terbukti bersalah dan ada orang fasik yang berusaha memfitnah Yesus, maka kalau begitu yang dihukum itu pasti orang fasik, kan gitu. Iya, terus Kang Dito, aduh, suaraku noise nggak di sini? Ada anak-anak lagi pada main lagi. Takutnya berisik. berisik memang. Anak. Iya, jadi kalau menurut Elohim sendiri tidak dibenarkan menghukum atau membunuh orang yang benar, maka seharusnya yang harus disalib adalah orang yang terkutuk, betul ya? Orang fasik lah, ya. Iya, orang fasik yang harusnya dihukum. Ya. Nah, ini meluruskan tadi, sebenarnya bro, beritakan kebenaran masuk, kita lagi membahas tentang kronologi kejadian bahwa yang memprakarsai untuk melakukan makar, karena Yesus ini sudah banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan banyak pengikutnya, maka ada unsur politis memang di situ. Bagaimana Pontius Pilatus ini juga ketakutan kalau nanti jemaat-jemaat yang didirikan oleh Yesus itu tidak membayar pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, para imam-imam tua ini juga sepakat, takut nanti Israel ini, Yehuda ini akan diserang oleh Roma. Itu, maka mereka membuat suatu pertemuan bagaimana caranya untuk supaya dapat jalan keluar. Ternyata ada pernyataan dari Imam Kayafas untuk lebih baik satu orang ini dilenyapkan daripada seluruh bangsa Yahudi, kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan penembusan dosa. Jadi pemarkarsaan penyalipan itu bukan adanya unsur nubuatan-nubuatan. Nubuatan itu Elohim sendiri mengatakan tidak membenarkan orang yang benar itu dihukum. Keluaran 23 nomor 7. Jadi harusnya teman-teman Kristen melihat dengan seksama, tidak memahami suatu doktrin saja, adanya dosa waris sehingga Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Sungguh menjadi yang miris bahwa sudah difitnah, disalibkan, dikatakan terkutuk pula. Ini pemahaman kita Kristus yang mana? Kalau Kristus mengatakan Tuhan yang mengutus aku, itu Yohanes 8 nomor 33-34, justru yang berkeinginan membunuhnya adalah itu keturunan Abraham yang bukan dari bapa, melainkan iblis yang menjadi bapaknya. Kan begitu. Jadi pemahaman ini yang mungkin kalau kita bawa ke dua Yesus, dua Kristus, ini tepat karena dalam khotbah Petrus pasal 2 dari nomor 29 sampai 40 itu tanda tergenapinya untuk angkatan jahat. Kalau Yesus pengikut-pengikutnya sudah mengetahui bahwa untuk dilarang memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Kristus. Matius 16 nomor 20. Nah, tetapi apakah Petrus ini menjadi durhaka? Menjelaskan tentang bahwa orang Israel harus tahu dengan pasti Elohim membuat Yesus itu yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pemahamannya di situ, Bang. Sehingga para angkatan jahat ini melalui tangan Paulus memberitakan Kristus, sebab Kristus telah menjadi kutuk hukum Taurat untuk kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kemudian juga mengatakan di Roma 14 nomor 9, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sinkron, ternyata Paulus dan kawanannya inilah yang menjadi simbol angkatan jahat. Dan orang-orang Kristen di luar
bukan orang Yahudi, silakan dibaca 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Kami memberitakan Kristus disalibkan itu untuk orang Yahudi adalah satu batu sandungan, dan untuk orang Kristen adalah suatu kebohongan, kebodohan. Nah, masihkah belum berpikir sampai di sana? Ternyata Paulus ini juga kemudian jujur melihat, memberitakan tentang Kristus yang disalibkan itu. Silakan kalau mau dibantah. Ya, Kang Dito kan sudah membaca satu ayat, langsung mengambil kesimpulan dengan, oh ternyata berhubungan. Gitu. Gini aja Kang Dito, kalau kita membahas sesuatu dalam Alkitab itu, selalu saya katakan, itu tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Karena dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita dapat melihat pengertiannya, maksudnya apa tentang ayat itu. Kalau Kang Dito mau angkat dalam khotbah Petrus, pernyataan Kang Dito, khotbah Petrus ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 mungkin, ya. Tunggu saya ambil 29 sampai 40 yang saya katakan. Saya pindah tempat dulu, saya ambil kitab saya dulu. Pak, iya gitu, harus pakai kita. Ini sekolah minggu, jadi harus ada parameternya, harus pakai Biblemu. Saya katakan tadi dari 29 sampai 40 itu penggenapan untuk angkatan jahat. Yang Yesus sendiri mengatakan pada